Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Faiz Budiman dari Prodi Kepelatihan Cabang Olahraga dengan NIM 16046251104. Kali ini saya akan merefleksikan materi tentang identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, tujuan video ini adalah untuk penugasan ujian tengah semester saya untuk mendapatkan nilai. Selain itu juga tujuan saya membuat video ini yaitu adalah untuk memahami kembali materi tersebut dari melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memahami ulang materi tersebut yang sudah dijelaskan di hari-hari sebelumnya. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri bangsa Indonesia yang membedakan Indonesia dari negara lain. Jadi ini seperti kayak tanda ya kalau kita itu beda dengan negara lain atau bangsa lain. Hal ini itu mencakupi nilai-nilai seperti Pancasila, bahasa Indonesia, budaya dan keberagaman, dan simbol negara. Intinya itu ini seperti yang seperti saya bilang tadi lah, sebagai tanda atau simbol kalau kita itu berbeda dengan negara lain, bangsa lain. Seperti itu. Ini hanya untuk penanda atau simbol saja. Yang kedua itu ada integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Seperti yang dijelaskan di sini, ini adalah sebuah proses untuk menyatukan keberagaman ya atau sebuah perbedaan. Apalagi di Indonesia ini itu ada banyak sekali ras, agama, bangsa, dan suku ya. Melakukan integrasi nasional ini pasti ada tantangannya ya teman-teman, seperti konflik sosial, perbedaan kepentingan, pasti ada aja nih untuk menyatukan keberagaman atau perbedaan di Indonesia ini. Pasti ada aja tantangan yang bakal dilalui ya, seperti konflik-konflik sosial atau demo atau segala macamnya. Yang kedua itu kunci dari melakukan integrasi nasional itu adalah saling mengerti satu sama lain. Terus juga toleransi yang paling utama itu. Soalnya kan karena saking banyaknya suku, ras, agama di Indonesia ini, kita harus bisa memahami satu sama lain, harus menjunjung tinggi toleransi lah. Terus itu juga persatuan dan rasa memiliki terhadap negara. Kita harus memiliki rasa persatuan ya, karena kita tuh satu kesatuan. Yang ketiga itu ada negara dan konstitusi. Yang pertama, negara, organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Konstitusi, aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur jalanan negara. Fungsi dari konstitusi itu adalah menjamin hak warga negara. Jadi itu dari poin yang pertama ini itu adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki haknya masing-masing. Terus juga ada membatasi kekuasaan pemerintah. Nah ini juga untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar kayak walaupun dia pemerintah itu tidak semena-mena ya, karena ada di undang-undang juga untuk mengatur pemerintahan yang ada. Terus yang ketiga adalah menjadi dasar hukum untuk suatu negara atau di negara Indonesia sendiri. Jadi fungsi undang-undang dasar itu adalah untuk menjadi dasar hukum. Jadi contohnya ketika ada perampok atau maling gitu, jadi ada undang-undangnya atau dasar hukumnya. Jadi ada berapa lama dia akan dipenjara karena tertulis jelas di undang-undang dasar tersebut, atau sebagai contoh lainnya lah. Kurang lebih seperti itu ya contohnya. Terus selanjutnya itu ada hak dan kewajiban warga negara. Hak, suatu yang harus diterima, seperti pendidikan, keamanan, dan kebebasan berpendapat. Hak itu suatu yang harus diterima atau memang sudah keharusan diterima oleh seseorang, karena setiap seseorang itu memiliki haknya masing-masing. Seperti pendidikan, setiap orang itu memiliki hak untuk belajar atau berpendidikan tinggi. Yang kedua itu keamanan. Setiap manusia juga memiliki hak untuk hidup aman, nyaman, dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Dan kebebasan berpendapat,
seperti tidak dibungkam ketika menyuarakan hal yang benar, dan tidak ditahan-tahan ya ketika ingin menyuarakan suatu kebenaran, suatu kebebasan berpendapat. Terus juga ada kewajiban, suatu yang harus dilakukan, taat hukum, membayar pajak, bela negara. Nah ini tuh sudah kewajiban kita sebagai warga negara ya. Yang pertama itu ada taat hukum, kita harus menaati hukum atau norma-norma yang ada di negara tersebut atau di negara Indonesia ini, seperti menaati lalu lintas, menaati misalnya ada banner dilarang merokok, kita tidak boleh merokok, dilarang membawa hewan, kita tidak boleh membawa hewan, dilarang membuang sampah sembarangan, kita tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua ada bayar pajak. Nah ini juga wajib untuk setiap warga negara untuk membayar pajak atau melapor pajak ya ke Dirjen Pajak ya guys ya, karena ini sudah menjadi suatu kewajiban untuk warga negara Indonesia. Yang ketiga itu adalah bela negara. Ini adalah menjunjung tinggi bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia guys. Keseimbangan hak dan kewajiban penting untuk kehidupan yang adil. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang adil itu keseimbangan hak dan kewajiban guys. Hak dan kewajiban itu harus seimbang ya untuk mendapatkan kehidupan yang adil. Terus selanjutnya keempat materi yang sudah saya jelaskan tadi itu saling berkaitan. Seperti identitas nasional itu adalah menjadi dasar dari persatuan. Itu adalah menjadi dasar dari persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena identitas nasional itu adalah hal yang penting untuk membangun suatu negara. Yang kedua itu adalah integrasi nasional. Itu adalah menjaga keberagaman tetap harmonis. Tanpa integrasi nasional ini mungkin akan terjadi banyak sekali konflik sosial, seperti pertikaian antara suku, pertikaian antara ras atau agama, itu akan sering terjadi jika tidak dilaksanakan integrasi sosial ini. Dan itu akan malah akan meruntuhkan suatu negara yang ada karena konflik yang akan terus berlanjut. Terus juga ada konstitusi, mengatur aturan main kehidupan bernegara. Fungsi konstitusi ini adalah untuk mengatur suatu, ibarat itu suatu rakyat lah, untuk tetap mengikuti norma-norma yang ada, yang tertulis di Undang-Undang Dasar, aturan-aturan yang ada di negara tersebut, seperti itu. Terus juga adalah hak dan kewajiban untuk memastikan setiap warga berperan aktif. Fungsi ini juga adalah untuk memastikan bahwa warganya itu tidak warga yang pasif ya, namun aktif untuk negara tersebut karena memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, seperti membela negara atau mendukung suatu kebenaran atau dan lain-lain lah. Jadi tanpa identitas itu tidak ada persatuan. Tanpa integrasi akan mudah sekali terjadinya konflik di masyarakat. Tanpa konstitusi, suatu negara akan menjadi kacau jika tidak adanya konstitusi. Dan tanpa kesadaran hak dan kewajiban, kehidupan tidak akan seimbang dan tidak akan berjalan lancar. Mungkin segitu saja penjelasan materi dari saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.